إلهي لست للفردوس Ya, istiqomah ya. أعلى. Nanti kalau teman-teman istiqomah zikir seperti ini tadi, dosisnya tinggi, sholawatnya dosisnya istiqomah tinggi. Ya, saya kasih tahu nanti teman-teman satu saat akan diberitahu oleh Allah habis bangun itu loh. Habis bangun itu loh. Telingamu diperdengarkan, jiwamu, badan halusmu. Jadi fisikmu tidur, pejamat, terpejam matanya, Allah jadi doang tapi dan ini tidur otomatis berzikir pada Allah. Allah. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang diperdengarkan begitu oleh Allah, loh kok di dalam diri saya ada yang zikir? Enggak usah kaget. Allah sedang memberitahumu jiwamu sudah enggak dablek. Hati pikirmu sudah mulai hidup. Hati pikirmu sudah mulai selalu tunduk pada Al-Hayyu Al-Qayyum yang meliputinya. Jiwamu sudah mulai termasuk minaz-zakirin, orang-orang yang selalu dibuat ingat oleh Allah. Allah. Ya, sebelum bertanya saya kasih tahu dulu. Kok zikirnya semakin istiqomah? Diperdengarkan dalam dirinya ruame Allah, Allah kayak ada puluhan makhluk yang berzikir. Nggak usah bingung, nggak usah takut. Itu zikirnya darahmu, jantungmu, ginjalmu, parumu, oke, sarafmu, semua sudah bareng-bareng mau taat pada Allah. Allah. Itu kalau Allah memberi teman-teman diperdengarkan, benar-benar bisa mendengar. Kok dalam diriku banyak makhluk yang berzikir. Itu bukan siapa-siapa. Itulah semua elemen tubuhmu sudah mengikuti jiwamu, sejalan jernihnya hati pikirmu, semua menuju sama-sama rame-rame kepada Allah. Allah. Gitu teman-teman. Bisa dimengerti ini. Ya, makanya Ya. istiqomahkan zikir biar segera hatinya oleh Allah mendapat kemakrifatan. Itu ciri-ciri kemakrifatan sedang terus berjalan yang begitu itu. Kalau nggak bisa dapat ya. Jadi ilmu zikir itu kunci. Ilmu, zikir, ikhlas. Kuncinya 3 itu. Ilmu, zikir, ikhlas. Ikhlas. Tentunya ketiga-tiganya harus berjalan istiqomah. Setelah itu mati, untung. Karena mati dalam keadaan yang sudah siap. Dah, paham ya? Nah, tuh. Masih ada waktu untuk tanya jawab mungkin ya. Tidak ada masalah, saya kasih kesempatan malam ini habis berzikir kita tanya jawab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silakan ya yang ada pertanyaan-pertanyaan, yang perlu dikonsultasikan, yang perlu ada yang didalami, yang perlu apalah, jangan ada yang salah paham tentunya. Ya, kita
Silahkan. Assalamualaikum, Kiai. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Mangga, silahkan. Mau tanya tentang AB substansinya sama, hanya beda istilah saja gitu. Itu saja, Kiai. Mohon bimbingannya. Alhamdulillah. Musyahadah itu begini. Ini ilmu tingkat tinggi. Karena ada yang tanya, ya mau tidak mau saya ngomong. Musyahadah itu biasanya akan diberikan oleh Allah yang sudah sampai zikir level tinggi. Dalam keadaan lagi biasanya di keadaan fanaul fana. Alam semesta hilang dari akal hatimu. Dirimu sendiri bahkan hilang. Yang ada tinggal wujudnya rasa kesadaranmu tentang ke Allah. Tidak berlaku waktu, tidak berlaku tempat, tapi ada wujudnya rasa, ada wujudnya sadar ke Allah. Saat itulah kalau Allah berkenan, akan ada peristiwa. Yang peristiwa itu nggak bisa diceritakan. Bagaimana nyeritainya? Tapi kalau boleh dibocorin begini. Dalam peristiwa itu ada peristiwa ruhiyah. Keyakinan. Ditancapkan dalam hati dan pikirmu, jiwamu. Yang intinya Allah bilang, Allah nih ya gue ini lo bro, gitu loh, paham nggak? Nah, ini bahasa canda aja lah, nggak usah serius-serius ya. Gue ini lo bro, Allah itu yang kamu cari terus-terusan itu. Gue ini lo bro. Gue yang dimaksud adalah Nurullah yang meliputi setiap makhluk dan orang yang sedang fanaul fana tadi. Gak bisa diceritakan, tapi kesimpulannya dalam peristiwa itu Allah menegaskan dalam hatimu, pikirmu, jiwamu, gue ini loh Allah bro, gitu loh, ngerti gak? Lah, gue ini loh coy, Allah itu. Ya, karena itu teruslah menghamba padaku. Teruslah sholat. Aqimis sholata lidzikri. Ingkah cerita Allah memberi keyakinan yang total, yang hakul yakin bahwa ternyata Allah benar-benar nurus samawati wal ard, benar-benar nurun ala nur, benar-benar nurul izzah, benar-benar zat yang punya sifat hidup yang ternyata lebih dekat dari diriku sendiri, yang ternyata lebih dekat dari setiap apapun. Cuman sempurna, nggak bisa diomong, nggak bisa dibahas. Bisanya hanya dirasa, disadari. Dan Allah mengenalkan lewat rasa sadar yang sedang dalam puncaknya puncak. Namanya fanaul fana. Dirimu paham, ngerti, yakin. Ainul yakin, hakul yakin. Cantik ya anak ini ya. Itu namanya musyahadah. Jadi musyahadah biasanya terjadi saat para penzikir, pelaku zikir tingkat tinggi dan dia dalam keadaan fana. Fana itu zikir yang sudah sangat total khusyuknya sehingga dirimu duduk pun tidak terasa dirimu duduk. Pokoknya hilang dirimu. Yang ada tinggal wujudnya, rasa sadar yang lurus ke Allah.
Itu yang saya maksud hilang diri, hilang alam semesta itu karena ada pada puncak kehusuan, puncak kehuduran kepada Allah, puncak ketawajuhan kepada Allah. Seperti itu gambarannya. Nah, itu namanya musyahadah. Nah, mengerti? Nah, teman-teman kalau mau diberi musyahadah oleh Allah, ya harus zikirnya sampai zikir tingkat tinggi. Amin. Zikir tingkat rendah mau musyahadah, berat. Bagaimana? Wong zikir aja nyamuk kanan kiri masih tengok, gatal masih. Kalau zikir gatal masih kerasa, dirimu masih ada di alam yang rendah. Kalau zikir sudah tingkat tinggi, gatal akan ikut taat pada Allah. Yang bikin gatal-gatal itu, ngerti nggak? Jadi gatal pun nggak kerasa. Gatal itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Indonesianya gatal ya. Jadi gatal pun nggak kerasa karena saking fokus hudur tawajuhnya jiwa menghadap pada Al-Khaliq, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Gatal nggak kerasa gatal. Yes, pokoknya melewati gatal. Sudah nggak kerasa lapar, nggak kerasa haus, nggak kerasa ngantuk. Oke, duduk pun nggak terasa duduk tuh. Saking kuatnya, rasa sadarnya, taknya ke Allah itu. Nah, kalau teman-teman sudah nanti sampai zona-zona ini, ya itulah namanya fanaul fana, puncak kehusuan. Puncak kehuduran. Allah ngasih seret musyahadah. Dirimu akan ngerti nanti. Loh, ngerti. Lebih kaget lagi daripada mimpi ketemu Nabi. Itu musyahadah. Faham? Dan kalau udah musyahadah nggak usah dicerita-ceritain teman-teman. Nggak boleh. Ini bagian rahasia. Oke? Yang belum diberi. Yang belum diberi ya mohon pada Allah. Oke, kok mohon nggak diberi-beri? Ya Allah sedang uji kesabaranmu. Ini nggak diberi 40 hari itu udah ngambek. Gitu ya. Paham? Itu namanya musyahadah. Jadi yang melihat adalah ketajaman mata hatimu, pikirmu. Ketajaman kesadaran dan rasamu. Loh. Lah, seperti itu gambarannya. Itulah namanya musyahadah. Nah, orang yang sudah diberi musyahadah, ya, itulah awal starting kemakrifatan. Starting kemakrifatan. Apa harus seperti itu, Ustadz? Ya terserah Allah. Terserah Allah. Tapi umumnya, iya, orang-orang yang oleh Allah diberi makom-makom khusus, insya Allah diberi musyahadah. Asal zikirnya benar, ikhlas, tulus. Ya, kalau zikirnya masih pengen kaya aja, yang susah untuk musyahadah. Ya, kalau zikirnya masih pengen sakti aja, ya susah untuk musyahadah. Ya, oke, bisa dimengerti ya. Nah, itu musyahadah. Nah, kalau ihsan itu kan keadaan hati pikir kita dalam setiap laku kita 24 jam. Selama itu lurus ke Allah, nah itu namanya ihsan. Teknya ke Allah itu deh. Tidak ada apapun selain Allah yang dilihat oleh hatimu, pikirmu, jiwamu. Itu namanya ihsan 24 jam. Nah itu musyahadah dalam pengertian khusus terjadinya di zikir tingkat tinggi dan dalam keadaan fana atau fanaul fana, terutama di fanaul fana. Seperti itu teman-teman gambarannya. Nah, oke. Nah, ada juga istilah nanti suhud. Suhud itu sama isim masdar dari syahida. Suhud. Nah, kalau suhud itu orang yang biasanya kemakrifatannya sudah jalan, teman-teman.
Nanti matamu itu loh, mohon maaf nih ya. Mata itu loh, melihat hewan apapun, tumbuhan apapun. Di situ hatimu, pikirmu sudah tek ke Allah. Tek itu maksudnya alam rasa sadarmu sudah benar-benar ada rasa sadar bahwa ini hewan, ini tumbuhan, ini tiap manusia, ini semualah yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu lewati. Itu sudah ada wujudnya rasa dan kesempurnaan kesadaran yang dalam. Itu semua selalu diliputi oleh Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Khaliq. Yang kelihatan di mata hatimu, pikirmu, di alam rasa sadarmu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Tidak hanya melihat, tidak hanya mendengar pada dimensi makhluk. Itu namanya suhud. Jadi hati kalau sudah sampai sini, melihat apa aja jadi zikir. Melihat nyamuk jadi zikir, melihat ular jadi zikir, melihat kotoran jadi zikir, melihat batu jadi zikir, melihat apa saja jadi zikir. Bisa masuk ke Al-Hayyu Al-Qayyumnya. Bisa masuk ke alam rasa sadar yang lebih dalam, yang melewati pandangan makhluk. Itu namanya suhud. Berarti kalau teman-teman sudah diberi hati pikir di sini, beruntunglah teman-teman termasuk orang yang oleh Allah kegolong orang yang derajatnya akan menjadi derajat yang tinggi di mata Allah. Jadi lihat apa aja sudah Allah aja. Kesadaran rasanya. Jadi nggak mungkin akan mencacat bagaimana wong di dalamnya disadari di situ ada Allah, diliputi Allah kok. Diliputi Al-Hayyu Al-Qayyum kok. Diliputi kekuasaan Al-Khaliq. Diliputi pemeliharaan Al-Khaliq. Diliputi iradah kudrahnya Al-Khaliq. Diliputi rumusan-rumusan yang ditetapkan oleh Al-Khaliq kok. Mau mencacat bagaimana? Mencacat itu karena nggak paham tah. Karena nggak ngerti tah. Jadi dia udah sadar benar. Diemnya, diem zikir. Ngerti? Ngomongnya ngomong zikir. Ngomong begini ngomong. Tapi di bawah omongannya diwarnai kesadaran tentang ruhiyah Al-Hayyu Al-Qayyum. Lihat apapun langsung hati pikirnya. Semua sudah terbuka Allah. Masuk ke zona rasa sadar sana. Tanpa kecuali makhluk apapun. Yang tersadari bahwa setiap makhluk dalam kekuasaan Allah. Dalam pemeliharaan Allah. Dalam peliputan Allah. Hati pikirnya sudah masuk ke situ. Set. Kalau hati kita oleh Allah sudah dibuat begini, itu namanya suhud. Loh, Ustadz, berarti dia zikir terus? Iya. Itu tanda-tanda dia dicintai oleh Allah. Paham? Ya. Suhud. Jadi ada suhud, ada musyahadah. Berbeda stressingnya. Ihsan berbeda lagi. Walaupun substansinya sebetulnya ada di temunya, di titik temu. Sama-sama di hati tek ke Allah. Iya, sama-sama teknya. Prakteknya relatif agak punya warna berbeda. Yang paling berbeda musyahadah. Musyahadah itu benar-benar peristiwa ruhiyah yang secara singkat Allah memberi keyakinan total pada hati dan pikiran. Gue ini loh bro, Allah itu. Nah, gitu istilahnya begitu. Jadi kalau selama ini masih teori teks ayat atau hadis, info dari ayat atau hadis bahwa Allah lebih dekat dari urat nadi, bahwa Allah meliputi diri. Wah, kalau musyahadah benar-benar Allah bilang dalam kalamnya
dengan musyahadah itu. Kui ini lo bro gitu. Bahasa sederhananya. Sehingga diri orang yang diberi musyahadah, ya Allah ternyata benar yang dimaksud Allah. Wa kana Allah bikulli syai'in muhit. Ternyata benar. Wa nahnu aqrabu ilaih min hablil warid. Ternyata benar, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Selama ini yang dablek ternyata saya saja. Hatiku, pikirku yang dablek sehingga belum ngerti ini semua. Loh, begitu Allah bilang, gue ini loh bro, nah, udah pasti yakin 100% masuk zona ainul yakin, hakul yakin. Beruntung orang-orang yang oleh Allah diberi karunia musyahadah dalam hidupnya. Sangat beruntung, sangat beruntung. Ya, dah nggak bisa diomong tingkat keberuntungannya. Ya, dah. Ya, alhamdulillah itu. Kalau ada di antara teman-teman nanti diberi begitu. Tapi biasanya ada di zona zikir tingkat tinggi biasanya. Ya. Nah, seperti itu. Paham ya? Iya, iya. Ya. Kalau saya alhamdulillah saya tuh satu saat ketemu guru masih muda seumur saya. Dia jadab oleh Allah, dibuat jadab kurang lebih hampir 2 tahun. 2 tahun tapi di mata dia terasa hitungan sangat singkat. Ya, selama jadab itu mohon maaf, nggak pakai celana, nggak pakai, ya begitulah kayak orang gila begitu. Tapi dia cerita ke saya saat jadab, alam hati pikir saya dikuasai total. Magnet ke Allah itu kuat sekali. Saking kuatnya, maka dia lupa anak, lupa istri, lupa semuanya. Saking kuatnya tarikan dari Allah. Ini yang nggak paham ini sok mencaci-caci nih. Makanya kalau nggak ngerti ilmunya jangan sok macam-macam. Guru-guru saya dia bilang, kamu jangan lama-lama begini. Ya dia nggak bisa apa-apa. Ini maunya Allah begini kok. Begitu oleh Allah, sudah selesai. Dia baru nyadar, loh, Masya Allah. Kok saya nggak pakai celana? Kok saya bajunya kayak begini? Kok saya selama ini lupa anak istri? Ternyata hitungannya hampir 2 tahun. Menurut dia terasa sangat singkat sekali. Ini loh orang-orang yang kalau Allah mencintai tinggi sekali. Begitu sudah dikembalikan oleh Allah, sudah selesai. Pembersihan hati dan pikirmu. Wah, sudah. Nah, ketepatan saya, alhamdulillah punya guru beliau itu, ya alhamdulillah, ya nggak lama dari itu, alhamdulillah bifadlillah, ya termasuk ya diberi pengalaman musyahadah. Alhamdulillah wasilahnya Allah kalau Allah sudah memberi beribu jalan. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, ya mohon aja pada Allah. Yang penting hati, ya, ilmu jalan, zikir jalan, ikhlas jalan, istiqomah. Dah ikuti Allah. Kalau Allah memberi pasti tidak akan meleset. Nggak usah khawatir. Ya, seperti itu. Allah bisa membuat miliaran sebab akibat. Ya, kalau saya sendiri sebab akibatnya seperti itu. Ketemu guru yang jadab, tapi ya, dia bilang, ya Allah, saya diuji Allah seperti itu. Ya, begitu gambarannya, teman-teman. Ya, setiap orang menjalani cerita hidupnya masing-masing. Nah, seperti itu gambarannya ya. Itu mal farqu baina al-musyahadah wal ihsan wasyuhud. Ya, paham insyaallah ya, Faisal? Iya, alhamdulillah. Yang lain ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Nur Muhammad, Pak Yai mohon dijelaskan lebih detail. Ada pertanyaan begini, dari kajian Pak Yai beberapa waktu lalu, Kanjeng Nabi disebut sebagai bapaknya ruh karena Nur Muhammad diciptakan lebih dulu dari alam semesta gitu ya. Pertanyaannya pertama, kenapa waktu kita bersolawat Jibril itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim gitu ya. Seolah-olah
sholawatnya Nabi Ibrahim itu lebih sempurna daripada sholatnya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu bapaknya para ruh. Pertanyaan pertama begitu. Terus yang kedua, ketika kita membaca sholawat dari Pak Yai, arahnya ketika menyebut Nabi Muhammad itu kan salah satunya kita meyakini bahwa ini ruh terbaik dari Nur Muhammad gitu ya. Nah, yang saya tidak pahami ini, bukankah Nabi Muhammad itu Nur Muhammad itu sendiri, bukan sesuatu, bukan dari yang terbaik. Kalau yang terbaik itu kan seolah-olah ada sisanya ya, cuman ini yang terbaik. Tapi selama ini kok saya pemahamannya ini antara memang itulah Nur Muhammad, Nabi Muhammad itu Nur Muhammad itu sendiri, atau Nur Muhammad yang terbaik yang sebagian saja gitu Pak Yai. Terima kasih. Ya, oke. Pertanyaan tentang sholawat. Jadi kalau pada sholat itu, kalau saat sholat itu namanya sholawatnya namanya sholawat Ibrahimi, Ibrahimiyah. Jadi dalam sholawat pada saat sholat, ya, terutama di rakaat akhir, tasyahud akhir, itu kita diajarin mendoakan pada Nabi Ibrahim. Maka sholawat dalam sholat itu populer dengan sebutan sholawat Ibrahimiyah. Maksudnya bunyi teks sholawat, bunyi doa sholawat mendoakan Nabi Ibrahim, juga mendoakan Nabi kita. Kenapa Nabi Ibrahim di situ kok spesifik seakan-akan begitu ya? Ya memang Nabi Ibrahim itu spesifik. Oleh Allah Nabi Ibrahim itu spesifik. Kenapa? Kalau Nabi Adam disebut Sayyidul Bashar, Abul Bashar, bapak atau nenek moyang manusia. Kalau Nabi Ibrahim disebut Sayyidul disebut apa? Abal Anbiya wal Mursalin, bapak para nabi dan rasul. Ini sebutan aja, jangan tegang-tegang ya. Nabi Ibrahim itu gini, semua nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim itu keturunan atau nasab dari Nabi Ibrahim, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Isa, Nabi Musa, pokoknya semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu adalah anak keturunan atau nasab dari Nabi Ibrahim. Maka dalam hadis menyebut Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya wal Mursalin, bapak para nabi dan rasul. Ya, karena pentingnya inilah, maka kemudian Allah ngajarin saat bersolawat dalam sholat itu bukan hanya mendoakan pada Nabi, tapi juga mendoakan pada Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena nasab kemanusiaannya Nabi kita Muhammad, juga Nabi Isa, Nabi Musa, semua dari anak keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Jadi doain nenek moyang lah, bahasa sederhananya begitu. Doain nenek moyang. Nah, seperti itu Pak Haris. Ya. Nah, kemudian Pak Yai, ya. Kalimat kama itu maksudnya apa ya? Kama itu seolah-olah kok kayak jadi referensi gitu lah, sholawat kepada Nabi Ibrahim, seolah-olah yang pengertian saya. Ya, kama itu artinya sebagaimana. Ya, sebagaimana ya Allah berilah selamatan kepada Nabi Muhammad. Ya, sebagaimana engkau memberi rahmat, kasih sayang pada Nabi Ibrahim. Nah, kenapa Nabi Ibrahim disebut? Ya tadi alasan satu diantaranya. Seluruh Nabi dan Rasul anak keturunan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim oleh Allah dijadikan seperti itu. Nah, bisa dimengerti. Ya, ibaratnya Rasul itu cicit keberapa, nyebutin engkongnya yang paling menjadi pusat keturunan gitu, istilahnya seperti itu. Ya, dalam doanya. Paham ya? Ya. Kemudian tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad itu kan bahasanya panjang ya. Jadi saya pernah kapan-kapan kita bahas panjang lebar. Ya, jadi begini.
Nur Muhammad ini, hadisnya kan begini. Hadisnya begini teman-teman. Allah pernah bilang dalam hadis kutsinya, laulaka, laulaka, laulaka. Ya, ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena kamu, saya nggak akan buat alam semesta ini. Munya ini siapa? Munya ini, teman-teman, secara syariat, ya fisikly Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nerima wahyu Quran dan hadis yang terangkum dalam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Musnad Syafi'i, Musnad Imam Ahmad bin Hambal, dan seterusnya. Secara syariat. Nah, tapi para ulama, para arifin meyakini secara hakikat. Ini kajiannya udah tinggi sekali nih, kajiannya tinggi dan nggak bisa pendek-pendek ini, nggak bisa pendek-pendek. Pendek-pendek tambah salah paham. Jadi begini loh cerita sederhananya. Nabi kita Muhammad ini sebetulnya secara hakikat pun menjadi bahan alam semesta ini. Allah itu membuat makhluk pertama namanya Nur Muhammad. Oke. Nur Muhammad itu substansinya ruh. Substansinya ruh. Ngerti nggak? Nah, nggak bisa dibahas. Ruh itu nggak bisa dibahas. Nah, substansinya ruh. Nah, dari ruh Nur Muhammad ini mengembang menjadi aneka ruh dari para nabi, ruh dari para rasul. Kalau saya bilang ruh ini, tolong teman-teman bisa mendudukkan dimensi halus gitu. Dah, nanti biar nggak susah. Dari ruh yang pertama inilah, Nur Muhammad inilah, Allah membuat percikan. Oke. Dimensi halus dari setiap makhluk. Baik dari para nabi, dimensi halus para rasul, dimensi halus apa? Bahkan dalam hadis disebutin dimensi halus surga, dimensi halus neraka, dimensi halus apa saja, semuanya dibuat dari bahan dasar percikan. Ini bahasa semua nih, susah di ini deh ini. Ya. Dibuat dari percikan, pengembangan. Dalam bahasa kitab disebutkan tajalli dari makhluk yang pertama tadi yang bernama Nur Muhammad. Yang Nur Muhammad ini ending-endingnya, substansi intinya adalah ia zatiah kenabian itu sendiri. Nggak bisa dipisahkan. Nabi Muhammad secara fisikly dengan substansi Nabi yang fisikly dapat wahyu nggak bisa dipisahkan. Kajian tingkat tingginya nanti. Bisa dimengerti. Lah, maka Nabi sejatinya cikal bakal makhluk yang pertama. Cuman diturunkannya kan mengembang jadi wanita apa ruh di semesta alam toh? Kan begitu toh? Nah, cuman intinya berarti Nur Muhammad yang pertama dicetak oleh Allah tadi sebelum dikembangkan ke ruh-ruh yang lain. Itulah sejatinya. Iya, substansi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak Aris. Ringkas ceritanya. Jadi dibuat paling pertama, tapi topik kehidupan ini dia dikeluarkan agak akhir-akhiran. Karena topik kehidupan itu adalah penyampai tauhid. Adam, Idris, Nuh, Hud, sampai Ibrahim, sampai Nabi Muhammad. Jadi topik kenabian adalah, topik kehidupan adalah topik tauhid. Penyampainya namanya Nabi dan Rasul. Ruh dari semua Nabi Rasul
malaikat, dan semuanya sebetulnya pancaran dari roh Muhammad, nur Muhammad. Jadi mengerti? Nah, seperti itu gambarannya. Hanya di sini memang sebagian umat Islam terpecah pendapatnya nanti. Saya nggak akan membahas lebih tinggi lagi. Nah, ringkas cerita, teman-teman, paling tidak nggak ketinggalan informasi. Atau cari di YouTube lah. Kita pernah mengkaji tentang Nur Muhammad panjang lebar. Di tahun lalu sebelum pandemi kalau nggak salah. Teman-teman bisa putar ulang. Nah, substansinya seperti itu. Bisa dimengerti? Jadi ringkas cerita, alam semesta ini dimensi halusnya, bahkan dimensi kasarnya pun dibuat dari bahan pancaran makhluk yang pertama, Nur Muhammad. Dibuatnya pertama, tapi dikeluarkannya ntar akhir-akhiran, dikeluarkannya dalam bentuk jasad kezohiriahan yang terbungkus dalam liputan kewahyuan. Karena Nabi itu 100% gerak-geriknya adalah diliputi wahyu. Itu makna wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa yuha. Tidaklah Nabi bergerak-gerik, ngomong dan seterusnya kecuali benar-benar dimanage oleh wahyu. Kenapa? Yaitu maka Nabi disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya. Oke. Pimpinan para nabi dan rasul. Seperti itu. Gambaran umumnya seperti itu. Bisa difaham ya, Pak Aris ya? Iya, iya. Ya, jadi hanya menggaris bawahi yang arahan dari Pak Yai bahwa ini pancaran terbaik gitu. Terbaik dari Nur Muhammad ketika zikir kita membaca sholawat. Salah satu mendudukan hati kita ketika menyebut Nabi Muhammad ini kan Nur Muhammad terbaik, pancaran Nur Muhammad terbaik. Iya. Kenapa saya katakan terbaik? Kenapa? Ya memang alam semesta itu yang terbaik adalah Nur Muhammad. Ya. Yang dalam konteks kenabian Nabi Muhammad. Ada yang terbaik, ada yang tidak terbaik, ada. Oke. Nah, nur itu dijadikan pancaran semua makhluk, Pak Aris. Oh iya. Mau setan, mau malaikat, mau jin, mau iblis, ya dari pancaran Nur Muhammad itu. Ngerti nggak? Iya. Paham apa enggak nih? Iya. Mau hewan, mau tumbuhan, mau angin, mau air, mau api, semua pancaran dari Nur Muhammad. Nanti kapan-kapan kajiannya. Sekarang belum terlalu panjang ini kajian ini. Iya. Ya. Kayak begini aja lah. Kayak gini. Teman-teman lihat dirinya teman-teman. Kenapa dalam diri kita kok ada daging, ada kulit, ada tulang, ada darah merah, ada darah putih, ada lendir, ada macam-macam. Padahal bahannya apa? Saya tanya yuk. Bahannya air. Paham nggak nih? Ya. Alam semesta ya kayak begitu. Asli bahannya dari nur. Nur itu disebut Nur Muhammad. Roh Muhammad. Cuman kemudian berproses. Jadilah gunung, jadilah semuanya. Itu bermula dari Nur Muhammad. Nah, kalau sudah jadi manusia kayak begini, kelihatankah airnya? Spermanya mana spermanya? Nggak ada tuh. Udah jadi tulang, udah jadi kulit, udah jadi daging. Padahal aslinya bahannya cairan. Ya apa enggak ini? Ya. Nah gitu loh. Semua berangkatnya dari situ. Cuman setelah jadi aneka makhluk, hatimu, pikirmu terkelabui oleh nafsu. Tidak sampai Nur Muhammad ke Allahnya, tapi diri umumnya orang tersibukkan di tampilan jadinya. Jadi dia terkecoh oleh tampilan fisik. Tidak bisa masuk ke Nur Muhammad. Nur Muhammad itu berarti udah masuk ke sir.
ke roh yang bagian halus banget. Kemudian masuk ke dalam lagi ke kesadaran al-hayyu al-qayyum. Maka umumnya orang hanya terkelabui oleh tampilan keindahan toh, keindahan luar toh. Ya apa enggak? Terkelabui tampilan dohir. Setelah itu tertutup. Alam ruhnya tertutup. Tentang dibalik alam ruhnya atau dibalik alam Nur Muhammadnya. Siapa dibalik alam Nur Muhammad? Ya Allah sendiri, Al-Hayyu Al-Qayyum. Tidak pernah tertangkap oleh hati dan pikiranmu. Karena sudah terkelabui oleh tampilan-tampilan fisik clay yang diliputi oleh dimensi halus Nur Muhammad. Nah, diri umumnya orang hanya mampu menjangkau fisik clay-nya. Dimensi kasarnya. Sama kayak teman-teman gini loh. Melihat dirimu sendiri. Dirimu terlalu tersibukkan oleh dimensi kasarmu. Ngurusin kulit daging. Ya kan? Ngurusin perut. Ngurusin. Yang diurusin hanya dimensi itu aja. Kasar itu. Mobil, rumah, perut, muter-muter, mobil, rumah, perut, mobil, rumah, perut, istri, mobil, rumah, perut, suami, anak. Loh, itulah zahir semua. Tapi hati pikir belum mau masuk, di balik kezahirian ada apa? Ada roh. Oke. Ya toh? Nah, roh itu pancaran Nur Muhammad pancaran dari Nurullah. Diri kita muter-muter di perut, di rumah, di mobil, di duit, di anak, istri, muter-muter yang dohir-dohir terus. Belum mampu menembus ke roh, belum mampu menembus ke Nur Muhammad. Belum mampu menembus ke Nurullah. Gitu loh. Ini ilmu tingkat tinggi nih. Ya. Iya. Di dalam dirimu ada jiwa. Oke, jiwamu diliputi oleh roh. Roh diliputi atau merupakan pancaran dari Nur Muhammad. Nur Muhammad pancaran dari Nurullah. Itu yang dimaksud Allah. Allah itu Nurus samawati wal ardh. Nur yang meliputi alam semesta. Jadi kalau dibuat sap-sap gitu, Nurullah mancar jadi Nur Muhammad. Nur Muhammad mancar jadi roh. Teman-teman. Oke. Paham? Roh, lapisan agak luar dikit jiwa. Lapisan paling luar namanya jasad. Nah, di lapisan jasad inilah yang sering membuat kita lupa pada Nurullah yang memancarkan makhluk pertamanya Nur Muhammad yang mengefek kepada ruh dari semua alam semesta ini. Jadi ruhiyah itu sebetulnya ke dalam diri kita. Oke. Ruhiyah itu ke dalam dan keluar sama sebetulnya. Tinggal alam hati pikirmu sudah sampai mana nanti. Kalau jasad sudah terlewati, masuk ke jiwa, jiwa terlewati, masuk ke roh, roh terlewati, masuk ke Nur Muhammad. Ya, paling dekat dengan Allah ya Nur Muhammad. Maka yang hati pikirnya sudah halus, begitu bilang asyhadu alla ilaha illallah, itu sudah teknya ke Nurullah yang memancarkan Nur Muhammad itu. Udah hati pikiran udah enak sekali. Oke. Begitu Muhammadur Rasulullah, hati pikirmu faham, ngerti benar. Mana tujuan yang disebut?
dengan kehalusan alam rasa musadarmu tadi. Nah, seperti itu. Jadi, oh ternyata spiritual ruhiyah itu sebetulnya sab-sab melewati sab-sab dalam diri. Sab jasad bagaimana? Biar rasanya masuk ke sab lapisan jiwa. Bagaimana? Biar masuk ke dalam lagi sab namanya ruh. Bagaimana? Biar masuk ke dalam lagi Nur Muhammad yang diistilahkan sir. Ini paling dekat dengan Allah ya sir ini. Ya Nur Muhammad ini. Maka orang yang spiritualnya udah tajam-tajam ya. Dia sudah rasa sadarnya udah sampai sini. Makanya nggak dablek-dablek. Banyak diberitahu oleh Allah. Oke? Nah. Baru tek ke Nurullah. Kalau sudah sampai rasa itu sampai Nurullah. Pasti efeknya orang akan fanaul fana. Oke. Efek kalau orang itu sudah alam rasa sadarnya, nata hati pikirnya udah benar-benar sempurna. Orang itu pasti akan masuk zona fanaul fana. Nah, dalam kesehariannya pun dia lihat apapun, dengar apapun, selalu syuhud, selalu bisa melihat Allah lewat makhluknya. Karena makhluk dibuat tujuannya untuk menghantarkan rasamu, sadarmu, masuk ke yang meliputin makhluk. Yang liputin makhluk, itulah namanya Nurus Samawati wal Ardh. Yang liputin makhluk itulah namanya Nurullah. Yang liputin makhluk namanya Nurun 'alan Nur. Yang liputin makhluk itulah yang punya nama Allah. Yang liputin makhluk itulah yang punya sebutan Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang liputin makhluk itulah yang punya nama 99 Asmaul Husna. Yang ngeliputin makhluk itulah yang punya nama paling hebat, namanya Ismul A'zam, Ya Dzal Jalali wal Ikram, yang memancarkan Nur Muhammad. Nur Muhammad memancar jadi roh alam semesta. Oke. Maka walau di alam semesta tidak ada makhluk apapun yang tidak diliputi roh. Mau batu juga dia dalam peliputan. Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang memancar Nur Muhammad. Memancar roh tadi. Jadi di mata Allah hakikatnya nggak ada barang mati. Maka semua makhluk bisa ngomong. Semua makhluk bisa zikir. Semua makhluk bisa bertasbih. Ini kalau ada teman-teman yang udah dikasap oleh Allah. Bisa diperdengarkan semua tasbihnya makhluk. Baru dirimu kaget setengah mati. Ternyata semua zikir pada Allah. Karena tidak ada barang mati di mata Allah. Karena semua dalam peliputan Al-Hayyu Al-Qayyum. Mati itu penilaian ilmu saja. Karena nggak bisa bergerak mati. Begitu tak? Batu mati, kerikil mati, pasir mati. Menurut tinjauan analisa ilmiah ilmu tentang itu. Kalau di mata Allah ya nggak ada barang mati dong. Apapun akan bisa ngomong kok. Apapun bertasbih, bersujud, berzikir, sholat pada Allah. Gitu loh. Bisa dimengerti ya? Ya itu. Nah, itu paham ya Mas Faris, paham ya? Insya Allah. Ya, oke. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti yang lain-lain yang belum ada waktu untuk bertanya, kita kembangkan di yang akan datang ya. Maaf Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, singkat-singkat ya, waktunya udah habis. Apa? Ada apa? Penegasan saja barangkali Pak Ustaz. Kaitannya dengan pembahasan Nur Muhammad tadi. Terus dalam kesaksian kita itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah ini kalau kita bisa
kaitkan tadi, apakah itu yang dimaksud dengan Nur Muhammad itu, Pak Ustaz? Terima kasih. Ya tadi yang saya bilang, Muhammad itu, Rasulullah itu, ya Nabi kita Muhammad, Khatamil Anbiya wal Mursalin. Secara syariat, ya hakikat Nur Muhammad itu sebetulnya ya kunci titiknya ada di Nabi, kenabian, kerasulan Nabi Muhammad. Gitu loh. Bisa dimengerti Pak Abdullah. Nah, tapi kan jangan berhenti di situ. Tapi kan semua roh adalah pancaran Nur Muhammad, toh? Iya Pak enggak? Iya. Nah, semua roh pancaran dari Nur Muhammad. Maka para ahli hakikat ma'rifat tidak sedikit yang mendudukkan hati dan pikiran. Karena roh itu pancaran Nur Muhammad, maka berarti roh ini, roh kita sendiri ini loh maksudnya. Roh kita sendiri. Bahkan roh alam semesta. Dalam konteks kita ya kita sendiri. Berarti roh kita ini pancaran Nur Muhammad apa bukan? Pancaran. Nah, pancaran Nur Muhammad. Kalau Nabi kan bahan titik terbaik, terfokusnya Nur Muhammad itu sendiri. Lah, yang lainnya merupakan pancaran. Ini nggak bisa dilihat mata semua, sifatnya ruhiyah, roh. Iya, begini Pak Ustaz. Jadi kesempurnaan mengikuti perjalanan menuju Allah itu tidak akan bisa sempurna kalau kita tidak bersalawat, artinya mengaitkan kita punya jiwa ruh ini dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya kita tidak boleh tanpa ada, artinya berjalan sendiri begitu Pak. Artinya bukan melalui syariat Nabi Muhammad begitu Pak. Apakah sama itu orang yang berjalan begitu dengan yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW? Karena di dalam dirinya juga kan ada Nur Muhammad, Pak Ustaz. Tapi apakah sama atau berbeda gitu Pak? Orang yang berjalan sendiri dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad. Terima kasih Pak. Oh ya, kalau ini pertanyaannya sudah tingkat tinggi tuh ya. Ini sudah mengaitkan apakah agama di luar agama kita atau aliran kepercayaan. Ya, mereka bisa sampai ke Nurullah dengan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah pada Allah. Ini kalau saya bahas teman-teman sudah kuat apa belum? Oke, bisa dimengerti? Tidak bisa semua ilmu di-share. Oke, kita ini baru urusan syariat aja udah berantem loh. Lulu, ya bangga. Urusan kunut nggak kunut udah berantem. Saking nggak pinternya ya. Urusan tarweh, ya 11 rakaat sama 2-3 aja udah berantem. Nah kalau saya ngomong ilmu tinggi, bagaimana? Teman-teman siap? Yang dengerin siap apa enggak? Karena enggak siap, saya enggak akan ngomong. Oke, ngomongnya yang standar. Ikutilah Quran, ikutin hadis. Jadilah orang Islam yang soleh, yang taat. Tapi juga jangan nyalahin siapapun di luar dirimu. Paham maksud saya? Jangan pernah merendahkan ketetapan Allah pada siapapun di luar dirimu. Paham? Jangan menganggap remeh, rendah, hina, bahkan sudah mengkultuskan ente neraka. Jadi Tuhan ente. Itu mah mungkin paling pertama kali dilempar neraka kali. Kata Allah, ente sudah mengambil alih hak saya. Udah sana neraka duluan. Saya nggak suka orang-orang potongan ente. Emang penentu surga neraka ente tah. Jadi teman-teman, sikap
yang paling tidak disukai Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang sudah ngerendahin orang lain. Wes, walaupun hafal Quran deh. Kalau sudah ngerendahin orang, menghina orang. Allah paling tidak suka. Kok bisa begitu Ustadz? Bersamaan itu tanda dirimu nggak paham Tuhanmu sama sekali. Dirimu menyanjung dirimu sendiri yang Islam, yang iman, yang ihsan. Sementara di luar dirimu neraka semua. Dan kamu benci, kamu hina, kamu rendahkan. Lihat aja nanti begitu mati. Sini, ente yang sok suci. Malaikat, lempar ke neraka duluan. Ini orang sok suci. Sudah mengambil alih hakku, hak kemutlakanku. Gede kepala dia. Saya nggak suka orang sombong-sombong begini. Kalau Allah bilang begitu, bagaimana nanti? Kan tidak sedikit toh kita bersikap begitu. Hanya dalil inna dina indallahil Islam. Maksud yang sebenarnya juga nggak paham aslinya. Masya Allah. Pesan saya pada ruangan ini dan siapapun yang mendengar, jadilah muslim yang soleh. Soleh itu artinya muslim yang hatinya baik, pikirannya baik, nggak pernah ngerasa suci, nggak pernah ngerasa baik, nggak pernah ngerendahin orang, nggak pernah menghina orang atas nama apapun. Termasuk atas nama agama. Itu otoritasnya Allah. Nanti yang milih ini surga neraka itu Allah, bukan potongan kita. So, jadi staf khususnya Allah kita ini. Ya. So, gede-gede kepala. Emang ngerti tak ente masuk surga? Emang ngerti tak kita masuk surga? Mati aja belum udah pada buat kesimpulan sendiri-sendiri. Ngerti kalau nanti matinya husnul khotimah? Mati aja belum dah gede-gede kepala. Apaan nih? Yang ngajarin begitu siapa? Awas, hati-hati loh. Orang yang punya sikap pandangan merendahkan orang atas nama apapun, paling dibenci Allah. Paling tidak disukai Allah dan Rasul. Kalau Allah nggak berkenan, udah, ente neraka dulu. Nggak layak. Sombong ente. Surga neraka adalah otoritasku. Kenapa ente begini. Masya Allah. Hati-hati ini teman-teman. Oke. Jawaban secara syariat, ya insya Allah. Siapapun yang hatinya lillah, ikhlas, ya, mendapat fadl rahmat Allah di surga. Siapapun dia. Biarlah Allah nanti yang milih. Diri kita nggak usah sok-sok pinter milih surga, milih neraka. Sok sudah tahu dirinya mau masuk surga. Gede banget kepalanya. Kita hanya mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat fadl Allah, izinnya Allah, mendapat fadl rahmat masuk surga. Belum pada ngertinya. Karena itu jangan pernah ngerendahin siapapun dari hambanya Allah, walaupun beda agama. Ngerti? Walaupun beda aliran kepercayaan. Jangan kaku-kaku kita ini. Itu nanti pemutusnya Allah. Urusin diri kita biar jadi orang benar itu aja udah. Berkasih sayanglah kepada semua hamba Allah. Maka ada perempuan malam, dia kasih sayang pada anjingnya luar biasa, benar-benar ikhlas, oleh Allah dimasukin surga. Loh, ayo mikir.
Sementara yang sok ahli zikir, gede kepalanya. Nih gue ahli Ilumat. Quran, nih gue ahli hadis, yang lain dikafir-kafirin semua. Dineraka-nerakain semua. Direndah-rendahin semua. Kalau Allah nggak berkenan. Sini ente. Malaikat sudah. Sono, neraka. Paling terakhir masuk surga. Gede kepala nih orang. Gak bisa memahami aku. Gak bisa memahami irodah dan kudrohku. Dia fahamnya hanya 1 + 1 2. Sementara aku yang punya hidup tidak akan pernah tunduk pada akalmu. Bisa dimengerti? Hati-hati. Saya tahu maksudnya pertanyaan Pak Abdullah tadi. Ya, saya mengajak, jadilah orang Muslim yang soleh, jangan pernah menghina dan merendahkan hambanya Allah. Sekaligus itu hewan atau tumbuhan, apalagi sesama manusia. Dah, itu tanda dirimu orang benar. Kalau Islam, iman, kerjaannya di hatimu ngerendahin orang di luar Islam, jangan jangan-jangan kata Allah, ini potongan orang sombong ini. Saya nggak suka yang begini. Maka Rasul mengajari wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kalian semua harus berakhlak, punya sopan santun, saling menghormati, menghargai, saling menolong, anas pada seluruh manusia tanpa kenal agama, tanpa pandang bulu status sosial. Semua lihatlah hambanya Allah. Semua hanya menjalankan iradah kudrohnya Allah. Kita oleh Allah dijadikan Islam, itu pemberian Allah. Maka kita dilahirkan di bapak ibu yang Islam iman, di lingkungan Islam iman, di negara yang Islam iman. Andai Allah nggak mau nolong, kita akan dilahirkan di tempat-tempat lingkungan yang kafir, yang anti Tuhan. Tapi itu pun jangan kamu rendahkan, karena dia juga produknya Tuhanmu. Dia juga perbuatan Tuhanmu. Dirimu bisa nggak melihat Tuhanmu kemutlakan ini? Bisanya hanya melihat kepalanya sendiri. Bisa dimengerti. Loh, ini kok Ustadz berkesan agak emosi. Bukan emosi, saya emosi. Kalau orang Islam sok ngerasa bersih, suci, dan yang lain dianggap kotor, neraka. Masya Allah, di mana hatimu, pikirmu tiap hari sholat masih begitu terus? Tidak melihat tak alam semesta ini perbuatan Tuhanmu. Nah kalau dirimu merotes fakta alam ini, sama dengan dirimu protes pada Allah. Sama dengan ngomong begini, ya Allah, gue nggak setuju. Engkau buat potongan begini ya Allah. Ini kalau Allah nanti di akhirat nggak suka, ya Allah, potongan ente neraka terusan. Aku nggak suka. Tiap hari sholat tapi nggak membekas di hatimu dan pikirmu. Tetap keras hatimu, pikirmu. Tidak ada rahmatan lil alaminnya. Tidak ada kasih sayangnya pun di hati pikiranmu. Yang ada hanya bayangan surga, 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 neraka, neraka. Tapi hatimu kotor. Tidak mampu melihat af'alku. Tidak mampu melihat otoritas iradah kudrohku. Gede kepala ente. Saya tidak suka dengan potongan-potongan begini. Dia selalu menyalahkan sikapku. Di alam ini, di kehidupan ini. Malaikat, lempar ke neraka ini. Nggak percaya, buktikan nanti. Maka orang yang paling ditakuti oleh para ahli ibadah, orang yang hatinya keras, yang menjelekkan orang
lain atas nama apapun, karena menjelekkan, merendahkan, sejatinya kebodohanmu tidak mampu melihat, memahami kebesaran Tuhanmu, tidak mampu memahami af'al Tuhanmu. Bisa dimengerti? Itu tanda hatinya keras. Mengerti teman-teman? Orang yang hatinya halus, mau nginjak semut aja mikir 1000 kali. Itulah Nabi Sulaiman. Berhenti semua, ada semut. Takut keinjak kita. Orang yang alim, yang soleh, hatinya halus. Nginjak semut. Belum nginjak orang ini, belum nginjak manusia nih. Nginjak semut. Apalagi yang diinjak sesama manusia. Awas, hati-hati. Karena kalau hati belum ada jernih, belum bersih, fahamnya surga, neraka melulu. Hatinya kotor, nggak mampu membaca sikapnya Allah dalam kehidupan ini. Af'alullah dalam kehidupan ini. Oh, itu babak belur nanti di akhirat. Nggak percaya, coba saja deh. Maka teman-teman, puncak orang yang sudah kenal Allah apa puncaknya? Hatinya belas kasih. Suka merendah, suka memaklumi, suka memaafkan, tidak mungkin akan merendahkan siapapun dari sesama hamba Allah. Itu namanya rahmatan lil alamin. Semua diayomi, semua guyub rukun, semua bersatu padu. Oke, itulah namanya rahmatan lil alamin. Maka anjing pun dilindungi, ditolong, Allah senang, dimasukin surga. Padahal perbuatannya nih, perempuan malam kerjaannya zina. Tapi yang tiap hari sholat kerjaannya ngerendahin orang tidak sedikit kok. Nyacat sesama hambanya Allah nggak sedikit kok. Rasa sok paling beriman tidak sedikit kok. Awas loh, hati-hati loh. Semua sikap kita akan dilihat oleh Allah. Apakah sikap kita selalu menyalahkan Allah atau sikap kita selalu bisa mengerti tentang kemutlakan iradah kudrohnya Allah ini, afalnya Allah ini. Awas, hati-hati teman-teman. Ya, saya agak sedikit tinggi biar di ruangan ini tidak ada sikap sok ngerasa suci, sok ngerasa paling benar. Jadilah muslim yang soleh. Yang lain selain agama kita, biarlah menjadi agama dengan identitasnya masing-masing orang-orang yang soleh. Pemutus surga neraka, tunggu dulu nanti setelah mati, dihisab, kalau sudah nerima rapot, baru silahkan tersenyum setelah itu. Rapot belum nerima, udah sok pede-pede. Paham? Ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.